Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TK Bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Kita lihat di sini mengenai life cycle of amphibians. Oke, siklus hidup amfibi. Ini berarti teksnya explanation lagi ya. Yaitu tentang amfibi seperti katak, kodok, dan lainnya di sini ya. Ini vertebrates dan lain sebagainya. Oke, di sini ada tabel juga ya. Stages and characteristic of amphibian development ya, dimana di sini ada tahap telur, kemudian berudu ya di sini larva tadpole, kemudian metamorfosis, ini mungkin istilah cebong ya, lalu menjadi yang dewasanya. Oke. Tentukan yang mana yang true, false atau not stated atau tidak disebutkan ya. Kita coba lihat di sini, amphibian eggs must stay in moist environment to survive. Harus tinggal atau tetap ada di lingkungan yang lembab untuk bisa survive. Kita coba cek ya, yang ada eggs. Eggs di sini di paragraf 1 tidak disebutkan. Paragraf kedua, begins in water where female lay eggs that are externally fertilized by males. Difertilisasi secara eksternal ya. This gelatinous eggs lack a hard shell, tidak memiliki cangkang yang keras ya. Must remain moist to survive, harus tetap lembab untuk bisa hidup. Berarti pernyataan yang pertama tadi, must stay in moist environments, ini termasuk betul. Kemudian yang kedua, during metamorphosis tadpoles develop both lungs and wings. Waduh, ada sayap. Oke, kita lihat tadpoles. Tail, gills, no limbs, herbivorous diet. Ya. Dan di sini juga yang lagi tadpolesnya ya, tadpoles. Ya, ini juga secara logika kan nggak mungkin punya sayap juga ya, tapi kita tetap mesti ngelihat ke teks yang menyesuaikan ya dengan teksnya. Tail, limbs ya. Limbs itu alat gerak ya, kaki dan tangan maksudnya. Berarti harusnya bukan lungs and wings, tapi lungs and limbs ya. Maka ini false. Temperature can influence how quickly amphibians complete metamorphosis. Oke, di bagian metamorphosis nih, apakah terpengaruh dengan temperatur? Metamorphosis begins, process controlled by hormones such as thyroxine produced by the thyroid gland. Thyroid gland ini kelenjar tiroid ya, getah bening. Tadpoles gradually develop lungs, absorb their tails, jadi ekornya masuk ya, jadi nggak ada punya ekor lagi begitu ke yang dewasa. Grow limbs for terrestrial movement, untuk pergerakan di daratan ya, maksudnya terrestrial itu adalah bumi atau darat ya. Digestive system also change. Okay. Once metamorphosis complete, amphibian adult. Okay. Amphibian, also makes them vulnerable to pollution, habitat loss, climate change. Oke, di sini nggak disebutkan temperatur ya. Coba kita lihat lagi. Controlled hormones. Oke, di sini reflecting in shift and habitat and behavior. Oke, environmental factors like temperature, oxygen levels, and water quality can significantly affect the rate and success of metamorphosis. Artinya, temperatur juga salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa cepatnya amfibi ini menyelesaikan atau menyempurnakan metamorfosisnya. Berarti true. Adult amphibians generally feed on plants and alga. Oke, yang udah ininya ya. Ini key feature-nya di sini adult yang sudah dewasa, carnivorous diet. Carnivorous kan berarti yang
makan daging ya. Tidak lagi makan tumbuhan, sedangkan di sini dikatakan plants and alga. Ini kan tumbuhan ya, harusnya herbivore bukan carnivore. Jadi ini termasuk false. Kemudian the exact percentage of species affected by pollution is mentioned. Persentasi ya dari spesies yang terpengaruh oleh polusi. Apakah ada angka di sini? Kita lihat. Angka sama sekali tidak ada. Berarti ini termasuk jawaban yang not stated. Nah, berarti seperti ini ya untuk jawaban nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih dengan yang amphibians tadi ya. Yaitu based on the text, which factor most directly controls the metamorphosis process in amphibians. Oke, faktor apa di bawah ini yang mengendalikan proses metamorfosis yang utamanya ya. Metamorfosis di sini, di sini nggak disebutin, belum sampai amphibians. Oke. As development continues, metamorphosis di sini ya, mulai metamorfosis, yaitu proses controlled by hormones such as thyroxine yang diproduksi oleh thyroid gland. Oke, berarti itu jawabannya ya harusnya ya. Kita lihat di sini, berarti untuk nomor 2 ini jawabannya bukan oxygen concentration in the water, type of vegetation juga bukan, size of adult amphibian juga bukan, sunlight intensity during spring juga bukan. Berarti sisanya tinggal jawaban yang E, yaitu hormon yang tadi thyroxine ya, yaitu yang diproduksi oleh kelenjar tiroid atau getah bening. Itu dia jawaban untuk nomor 2, yang E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, which statements best represent scientific understanding of amphibian life cycles? Oke, ini berarti jawabannya lebih dari 1 ya. Kita centang yang mana saja yang benar. Yang pertama, amphibians undergo major structural. Dia mengalami perubahan struktur dan fungsi dari tubuhnya maksudnya ya. Seiring mereka tumbuh dewasa. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kan key features saja berbeda ya. Dari tahap telur, kemudian larva, kemudian metamorfosis lalu menjadi dewasa. Key features jelly-like coating, external fertilization, yang berudunya ada tail, gills, ada ekor, insang, tidak ada alat gerak ya, kemudian makanannya herbivorous, tumbuhan. Limb development di sini perkembangan dari alat geraknya ya, kaki dan tangan, lalu formasi paru-paru dan juga penyerapan si ekor. Jadi ekornya nggak ada lagi gitu ya. Lalu yang adult ada paru-paru, ada alat gerak, makanannya itu daging dan juga sexual maturity. Berarti untuk yang pertama itu sudah pasti betul. Undergo major structural and functional changes as they mature. Kemudian yang kedua, amphibians skip the larval stage when the water is too warm. Apakah iya di sini ketika airnya terlalu hangat? Apakah disebutkan seperti itu? Skip gitu. Yang ada warm water. Tidak disebutkan ya di sini warm water. Oke, berarti yang kedua ini tidak tepat ya. Yang ketiga, environmental conditions can alter the speed of metamorphosis. Apakah betul bisa mempengaruhi environmental factors? Oke. Ini tadi yang di nomor sebelumnya ada temperatur ya. Nah, ini environmental factors seperti temperatur, oxygen levels, and water quality. Berarti ini termasuk ya, alter the speed of metamorphosis. Bisa mengubah atau bisa mempengaruhi lah ya kecepatan dari metamorfosisnya di sini ya, rate and success of metamorphosis. Kemudian yang keempat, amphibian act as environmental indicators because of their permeable skin. Dia bertindak sebagai indikator lingkungan ya karena kulitnya. Apakah benar di sini? Di permeable skin. Oh, ini dia ya. Yang dapat menyerap ya, permeable ya. Because their permeable skin easily absorb chemicals, bisa menyerap bahan kimia,
Amphibian ini digunakan sebagai indikator hidup ya, bioindicators of environmental health, sebagai penanda apakah lingkungan tersebut sehat atau tidak. Berarti yang keempat ini termasuk betul. Kemudian yang berikutnya, adults typically live on land but return to water for reproduction. Oke, tinggalnya di darat kemudian balik ke air untuk reproduksi. Apakah seperti itu? Nah, di sini sih mostly land ya, dikatakan primary habitatnya. Tapi apakah dia memang kembali ke air untuk reproduksi? Untuk reproduksi, ini ya. Tadpoles, diet system, carnivorous diet, shift in habitat and behavior. Once metamorphosis complete, amphibian becomes adult, capable living on land. Although many species must return to water to reproduce. Berarti yang kelima ini juga termasuk benar. Semuanya benar kecuali yang pernyataan kedua. Itulah untuk jawaban nomor ini. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 dengan teks baru, yaitu Jakarta Accelerate Smart City Development with Data and AI. Oke, kita lihat di sini dan diawali dengan nama kota atau nama wilayah ya. Kemudian ada tanggal, ini adalah untuk teks news item ya, teks berita. Oke, kemudian kita lihat soal pertama. Oh, ada tabelnya juga di sini ya. Indikator progres Jakarta sebagai kota pintar ya. Kita lihat untuk soal pertama. Untuk soal pertama di yang teks ini maksudnya ya, yaitu true, false, dan not stated lagi ya. Statement pertama, the text says Jakarta smart city efforts rely only on technology without resident participation. Hanya mengandalkan teknologi saja tanpa partisipasi dari penduduknya. Apakah betul atau salah di sini? Kita lihat di sini ya. The provincial government of Jakarta is accelerating its initiative to build a truly smart city grounded in data, artificial intelligence, and citizen-centered services, dan pelayanan yang terpusat pada penduduk. Jadi ada kemungkinan ini tidak tepat ya, karena nggak hanya AI dan data saja nih di sini. Oke, nah kan ada ya, benar ya di paragraf kedua ya. The focus is on integrated systems that combine data collection, AI analytics, and real-time decision making, and direct participation from residents. Berarti ada nih partisipasi dari penduduknya. Maka untuk pernyataan yang pertama itu jelas false. Kemudian yang kedua, Jakarta Super App Jaki is mentioned as part of Smart City Strategy. Oke, Super App Jaki, apakah Smart City Strategy di sini Jaki? Di paragraf ke 5 ya. 5 betul. Respon, Jakarta is investing infrastructure upgrades, expanding its super app Jaki Jakarta Kini for integrated citizen services ya, deploying more sensors and smart cameras, partnering with startups and universities to trial AI powered solutions for traffic management, flood prediction, and public safety. Itu udah smart cameras juga ya. Jadi jelas untuk yang kedua ini part of smart city strategy ya, itu termasuk betul. Kemudian the exact amount of budget allocated for smart city program is specified. Oke, budgetnya apakah disebutkan? Berarti harus ada angka uang ya, sejumlah uang. Di sini angka-angka hanya ada untuk tanggal, kemudian top 20 global city, kemudian tahun, lalu ranking tahun. Ya, nggak ada lagi, berarti nggak ada sama sekali menyebutkan sejumlah uangnya ya. Nominalnya tidak ada, berarti ini not stated. Kemudian Jakarta aims to become a top 20 global city by 2014. Top 20, tadi kayaknya ada ya. Oh, ini Jakarta has set telah menetapkan visi yang berani gitu ya, bold vision, untuk menjadi top 20 global city pada tahun 2045 ya. Berarti untuk yang keempat ini termasuk true juga. Termasuk yang true. Dan terakhir, the Smart City Index ranking for Jakarta improve in 2025 compared to the previous year. Apakah meningkat di 2025 dibandingkan tahun sebelumnya? Kita lihat di sini.
latest statusnya itu 103 ya. Oh, ini remains at rank 103 ya, 103 globally, tidak berubah, unchanged from the previous year, tidak ada perubahan, nggak ningkat, nggak menurun. Berarti untuk pernyataan kelima ini termasuk false. Nah, itu dia untuk jawaban nomor 4 ini. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, based on the text, which factor is most directly emphasized, menekankan as crucial for the success of Jakarta Smart City Initiative. Jadi yang manakah yang merupakan faktor yang krusial gitu ya untuk kesuksesan Jakarta Smart City Initiative? Apakah yang A, deploying the largest number of sensors in the region, B, menambah jumlah pesepeda 50%, combining data, menggabungkan data AI dan resident participation into integrated system, yang terintegrasi sistemnya. Kemudian D, mengganti semua layanan pemerintah dengan AI ya, otomasi. Yang E, receive rank 1 in the Global Smart City Index within 2 years. Ranking 1 global dalam 2 tahun, ini mustahil ya sepertinya. Karena tadi dikatakan tahun 2045 saja itu targetnya ke top 20 ya. Jadi dalam 2 tahun ke 1 itu sangat tidak masuk akal ya. Kesuksesan pertama ya, faktor utamanya adalah pastinya yang berhubungan dengan ini, build truly smart city grounded in data, berdasarkan data, AI dan citizen centered services. Nah ya, berarti di sini menggabungkan antara semuanya itu tadi ya, integration across departments. Integrated system, the focus nih ya, Jakarta approach, combine data collection, AI analytics, real-time decision making, direct participation from residents. Ini yang menentukannya ya. Oke, berarti untuk nomor 5 ini harusnya jawabannya adalah tentu saja bukan yang A ya, largest number of sensors, increasing number cycles juga tidak. Yang tepat adalah jawaban yang C, menggabungkan data, AI dan juga partisipasi penduduk ke sistem yang terintegrasi. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, which statements best reflect the situation described in the article? Oke, ini jawabannya lebih dari satu lagi ya. Kita centang, apakah yang A, Jakarta is already achieved its target of being in the top 20 smart cities globally? Sudah mencapai targetnya. Jelas ini bukan, karena untuk menjadi top 20 smart cities globally itu adalah targetnya di 2045 ya. Sekarang saat ini masih di posisi 103 tadi ya di sini. Latest status 103. Targetnya top 20 di 2045. Berarti jelas salah ya. Kemudian the text states menyebutkan the exact budget amount allocated for smart city program. Nah, ini budgetnya sama sekali tidak ada tadi seperti di nomor 4 ya. Ini nggak disebutin, nggak ada di sini sama sekali ya yang menyebutkan angka jumlah nominal uang ya. Jelas yang kedua bukan jawabannya. Yang ketiga, Jakarta has a clear vision and pillars for smart city development, mobile first, data driven and etc. Clear vision and pillars, visionnya ada jelas ya, di sini targetnya apa saja. Kemudian mobile first, data driven, ini data collection ya, di sini ada. Nah ini juga nih, strategi smart city strategi outlines for pillars ya, untuk menjadi top 20 global city di 2045 ada mobile first, data driven policy, smart synergy, collaboration across stakeholders, and digital experience, ensuring inclusive access and user-friendly digital services. Berarti untuk yang ketiga ini termasuk betul ya. Kita centang yang ketiga. Yang keempat, Jakarta's global ranking remains static and is a challenge for the city. Static berarti tidak bergerak ya, statis. Bukti lawannya dinamis. Tidak gerak sama sekali, tidak berubah. Itu sesuai dengan yang ini ya, ranking 103. Tidak berubah dari tahun
sebelumnya. Jadi pernyataan yang keempat itu termasuk benar juga. Implementation is acknowledged to need resident involvement, data literacy, and strong governance. Implementasinya ya, membutuhkan ketiga hal tadi untuk implementasinya. Ada di yang, bukan yang itu. Di terakhir ya, policy officials emphasize that technology alone is insufficient. Hanya teknologi saja itu tidak cukup. Butuh apa untuk successful implementation? Yaitu membutuhkan partisipasi dari penduduk ya. Kemudian literasi data, dan juga tata kelola yang kuat. Selain itu ada juga integration across departments. Berarti yang pernyataan kelima ini termasuk betul juga disebutkan ada di teksnya ya. Itu dia, berarti pernyataan 3, 4, dan 5 untuk nomor 6 ini. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi dia di video berikutnya? Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.